Senang sekali ya, pada hari ini Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Keajaiban Kesembuhan secara live. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan Yesus, karena pelita kita itu adalah Roh Tuhan. Engkau yang sudah memberikan darahmu tertumpah di kayu salib. Setiap insan yang datang kepada engkau, tidak seorang pun ditolak, tidak seorang pun yang dibuang. Roh ketakutan, roh kelemahan, roh putus asa, go! Tinggalkan setiap area di mana suara doa itu terdengar. In Jesus' name. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan menarik dengan judul Keajaiban Kesembuhan secara live bersama Pastor Andy Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan hal ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyimak, menyaksikan, mendengarkan, memperhatikan. Silakan luangkan waktu untuk menonton dari awal sampai selesai. Dengan saran, masukan, dengarkan dan saksikan dulu khotbah yang disampaikan oleh Pastor Andy Simon. Setelah itu, Pastor Andy Simon nanti akan memimpin dalam doa keajaiban kesembuhan. Saya percaya keajaiban kesembuhan secara live bersama hambanya Pastor Andy Simon ini tidak pernah kadaluarsa. Bagi saudara yang membutuhkan mujizat, keajaiban, kesembuhan di dalam nama Yesus, silakan berkenan menyaksikan ulasan ini sampai tuntas. Mari kita simak dan saksikan bersama. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Senang sekali ya, pada hari ini Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Keajaiban Kesembuhan secara live. Puji Tuhan banget ya, sejak beberapa hari ini Pastor coba untuk one step ahead, untuk melayani secara live seperti ini, bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, Pastor akan membagikan roti hidup firman Tuhan bagi setiap saudara-saudara. Firman ini akan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan Yesus, karena pelita kita itu adalah Roh Tuhan. Kitab Amsal berkata bahwa pelita hati manusia adalah Roh Tuhan. Saudara-saudara ingatnya di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap orang percaya tentunya ya. Ya sebetulnya semua manusia. Makanya hari-hari hidup kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menolong setiap kita untuk berjalan keluar dari kegelapan dan menuju pada terang yang ajaib. Live Keajaiban Kesembuhan adalah program pelayanan hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Dan puji Tuhan, hari ini ada begitu banyak kesaksian-kesaksian masuk. Saudara-saudara bisa mengikuti kesaksian-kesaksian real di Instagram
Pastor Andy Simon TV. Di sana up to date terus, kesaksian-kesaksian masuk. Bahkan tadi sebelum Pastor Live ini baru masuk kesaksian bahwa ada tulang yang patah ya, ketika dia menyaksikan program kemarin yang diberi judul Live Aliran Kesembuhan. Mereka disembuhkan, dan ajaibnya ketika dia mulai selesai berdoa, dia berdiri, tiba-tiba dia dapat berjalan. Glory to God. Tuhan Yesus tidak berubah. Puji Tuhan ya. Ya, let's pray. Tuhan Yesus, program ini Engkaulah yang dipermuliakan. Engkau yang sudah memberikan darah-Mu tertumpah di kayu salib. Setiap insan yang datang kepada Engkau, tidak seorang pun ditolak, tidak seorang pun yang dibuang. Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Dan beberapa menit ke depan, biar kami boleh mengerti, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sementara begitu banyak orang-orang yang lapar dan haus untuk melihat kuasa keajaiban kesembuhan-Mu. Bahkan sebelum doa keajaiban kesembuhan, saat ini hadirat-Mu yang suci, yang kudus ada di setiap area di mana doa ini dipanjatkan. In Jesus name, hadirat Tuhanku yang suci mengalir di setiap area tempat di mana tayangan ini sedang diputar. Roh ketakutan, roh kelemahan, roh putus asa, go! Tinggalkan setiap area di mana suara doa ini terdengar. In Jesus name, I pray. Glory, 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 glory to God. Amen. 1-2 ayat Bible, Pastor mau baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga dan untuk menyembuhkan orang. Pastor tidak berlama-lama, juga tidak perlu kita menafsirkan ini secara hermeneutika. Saya ini bukan seorang teolog yang hebat. Saya hanya belajar percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menyembuhkanku, dan saya belajar percaya firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tulis, mungkin banyak saya tidak mengerti, tetapi saya belajar percaya. Saya yakin firman Tuhan ini adalah perkataan dari Rajaku yang berkuasa, makanan bagi rohaniku. Saya belajar percaya firman Tuhan, sekalipun otak saya ini tidak mampu untuk bisa menerimanya. Maka selalu saya katakan bahwa kekristenan itu adalah kehidupan spiritual, human spirit. Selama saudara-saudara menjadi orang agama yang baik tanpa engkau menjadi manusia rohani, saudara hanya mengukur setiap religious dengan knowledge Anda. Tetapi ketika saya bertumbuh pengenalan dalam roh, manusia roh saya menjadi
tumbuh, setiap firman yang saya baca ini tidak nyantol di pikiran saya, tapi saya sedot habis sebagai makanan bagi rohani saya. Nah, secara sederhana Pastor mau sampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, Injil Lukas 9, 1 dan 2. Tuhan Yesus memanggilku. Tuhan Yesus memanggilmu, hai setiap orang percaya di seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus memanggil kita semua. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Tentu sangat sulit dan memang tidak masuk akal. Maka Tuhan Yesus berkata, aku memanggilmu, lalu memberimu tenaga, memberimu eksosia, memberimu kuasa, memberimu energi, memberimu kekuatan, memberimu kemampuan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil Anda semua hari ini. Hai orang percaya dimanapun berada, pendoa-pendoa, Tuhan Yesus memanggil kita. Terima ini bukan knowledge ya, tapi terima ini sebagai sebuah makanan rohani saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memanggilmu, dan Tuhan Yesus sudah memberiku kekuatan, sudah memberimu kekuatan, tenaga, kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Terlalu banyak Bible mencatat setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Setan-setan jatuh ketika orang percaya menginjil. Bahkan di dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11, setan-setan dikalahkan oleh kesaksian orang-orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memanggilku dan memanggilmu untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2 Lukas 9 pun ditegaskan, Tuhan Yesus memanggilmu dan memanggilku untuk memberitakan kerajaan surga dan untuk menyembuhkan penyakit. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, penyakit apa saja yang dapat disembuhkan Tuhan Yesus? Injil Lukas banyak mengisahkan, ada banyak orang-orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus, berbagai macam aneka penyakit, dan banyak di antara mereka yang disembuhkan. Bahkan hari ini penyakit-penyakit langka pun yang mungkin secara medis belum ada obat untuk disembuhkan. Tuhan Yesus, dia master designer. Dia sanggup untuk menyucikan darahmu dari setiap bakteri, sakit, penyakit, dan alergi. Darah Yesus sanggup menyucikan engkau dari segala dosa dan pelanggaranmu, termasuk di dalamnya segala kelemahan, kutuk, penyakit, dan juga apa yang mengikat hidup Anda. Dengarkan baik-baik, ini closing statement Pastor Andy Simon. Tuhan Yesus sudah memanggilku untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memanggilku untuk memberitakan Injil kerajaan surga dan untuk menyembuhkan penyakit. Saya tidak sekedar menyampaikan informasi, saya harusnya mati, tetapi Tuhan Yesus menghidupkan saya. Saya punya kesempatan hari ini untuk kasih tahu kepada setiap orang, khususnya Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan ketika saya sedang menyampaikan suara firman kesembuhan ini, Anda yang
menyaksikan ini, kesembuhan sedang mengalir atas tubuh Anda. Saya tidak sedang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Saya memiliki kegeraman dengan roh-roh jahat. Jangan beri celah kepada kepahitan, kebencian. Jangan beri celah kepada sakit hati. Jangan buang waktu Anda sia-sia hari ini untuk hal-hal yang remeh. Saudara dipanggil Tuhan tidak kaleng-kaleng. Saudara dan saya dipanggil Tuhan diperlengkapi dengan tenaga kuasa. Yohanes 15 ayat 26 berkata, roh dari Bapa diberikan kepada orang yang percaya. Thinking. Orang percaya begitu luar biasa loh. Roh dari Sang Pencipta. Sudah membuka Yohanes 15 ayat 26. Roh yang keluar dari Bapa diberikan kepada orang yang percaya. Saudara bayangkan, bukan hanya mandat, tetapi roh bagian dari dirinya sendiri diberikan kepada saudara orang percaya. Maka kita sedang memasuki zaman yang baru. Jangan lagi menjadi kekristenan yang manja hanya gara-gara beda pendapat, sakit hati, hanya gara-gara sesuatu hal yang remeh, kecewa, meninggalkan nilai kekal dalam hidup Anda. Stop. Yang sudah terjadi terjadilah, tapi Anda yang menyaksikan ini sekarang, saya sudah mengajak Anda sungguh-sungguh bahwa saudara memiliki roh Tuhan yang ajaib. Roh Tuhan ada padamu dan ada padaku. Roh Tuhan sudah mengurapi Anda dan saya. Maka Tuhan Yesus memberikan saudara tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan mengusir segala roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Glory, glory to God. Pastor rasanya mau khotbah semalaman, rasanya bicara tentang kuasa Yesus Kristus. Korintus berkata bahwa kerajaan surga tidak terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. 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 Glory to God. Let's pray. Orang-orang yang mau menerima keajaiban kesembuhan, sekarang saatnya Anda menaruh tanganmu di layar kaca di mana engkau menyaksikan tayangan ini. Saat ini, silakan orang-orang sakit. Now time for healing. Wah, hadirat Tuhan ajaib. Sakit hatimu disembuhkan sekarang ini. Kebencianmu, kekosongan hidupmu, depresimu dilepaskan. Orang-orang sakit yang menaruh tangan, pastor tahu bahwa media Instagram, YouTube ini, Facebook, sekali lagi, ini hanya sebagian kecil daripada media Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Pastor mulai jamah tangan-tangan orang sakit, ya. Di mana pastor arahkan tangan, di situ Anda terima. You ready? Be healed in Jesus' name. Cek tubuh Anda. Sekarang di sini ya. Silakan tangan-tangan Anda taruh. Rasakan ada aliran
kesembuhan. Saya minta yang di rumah sakit juga kalau tidak sempat menyentuh layar kaca atau bagian, angkat tanganmu. Oke. Siapapun Anda yang sedang menumpangkan tangan sekarang, you feel it? Anda merasakan? You ready for? In Jesus' name, be healed. Amin. Cek tubuh Anda. Saat-saat ini, ketika hadirat Tuhan menguasai tubuh pastor, seperti ada sesuatu yang mengalir. Ini yang menyembuhkan orang sakit. Bukan tanganku. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menjamah setiap Anda. Pastor, akhiri dengan doa berkat. Angkat semua tangan Anda. Tuhan Yesus yang sudah menuntun saudara-saudara menyaksikan live keajaiban kesembuhan. Terimalah kesembuhanmu seutuhnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord. Amen. Amen. Ingat, Tuhan Yesus memanggil kita, memberi tenaga dan kuasa untuk mengusir roh jahat, menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Amin. Shalom, shalom, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon adalah seorang hamba Tuhan yang sudah luar biasa dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun di tengah-tengah sepak terjang pelayanan beliau, ada yang pro, ada yang kontra. Saya pikir terkait dengan hal itu kita tidak perlu merasa asing dan aneh. Yesus sendiri pun sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, selama 3,5 tahun dalam pelayanan di dunia ini, juga ada yang pro dan kontra. Tetapi jangan lupa, mayoritas pro, hanya segelintir oknum-oknum tertentu yang kontra. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon ini adalah seorang sosok hamba Tuhan yang setia melayani. Dan ini merupakan satu inspirasi penting bagi kita. Karena ketika beliau setia melayani, penggenapan janji Tuhan pun sungguh-sungguh terjadi bagi hidupnya. Lukas 16 ayat 10 berkata apa? Barang siapa setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga akan setia dan benar serta bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Ketika kita sudah setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka percayalah, yakinlah, Tuhan akan setia mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Hal itu secara konkret dan nyata terbukti di dalam pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon merasa sangat luar biasa, amazing. Kenapa? Karena orang-orang secara ajaib disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Secara pikiran nalar manusia memang ini sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sebabnya iman itu didefinisikan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan lebih dari kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan ketika kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita, bahkan melalui hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon berkata, Tuhan Yesus bisa bekerja. Tuhan Yesus berkenan bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pastor Andi Simon persis seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 20. Di sana ditekankan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang-orang sakit itu sembuh. Dan lain sebagainya. Ayat 20. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil. Dan Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pastor Andi Simon setia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Maka Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia hormati, Tuhan yang dia layani, yang mana beliau sebagai budak, hamba, jongos, dulosnya Kristus. Dia setia melakukan bagiannya, maka Tuhan tidak mengecewakannya. Tuhan memang suka sekali membela dan menolong hamba-hambanya yang setia melakukan apa yang Tuhan suka untuk dilakukan. Di tengah-tengah pelayanan live itu, bahkan secara tatap muka, Tuhan setia menggenapi janjinya, menunjukkan, membuktikan penyertaannya dengan tanda-tanda ajaib yang nyata dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau menyampaikan dalam perjalanan hidup ini, yang mana kita tahu kita sering diperhadapkan dengan situasi kehidupan. Ada pergumulan, kesesakan, kesukaran, kesulitan, masalah, sakit penyakit, persoalan, tantangan, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya. Beliau menekankan jangan sampai kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan Yesus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, bahkan secara khusus dalam menghadapi segala realita tantangan kehidupan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan malam hari, sudah malam, tidak ada lampu, kita nanti bisa kejedot ke tiang listrik atau ke pohon yang besar karena tidak ada terang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam program keajaiban kesembuhan secara live bersama Pastor Andi Simon, beliau rindu terlebih dahulu menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai penuntun, pemimpin yang meneguhkan, meyakinkan orang yang menyaksikan, mendengarkan untuk mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Dan yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Beliau mengutip Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan Bapak Saudara, firman itu, kebenaran itu, pelita, kompas, petunjuk, terang yang menerangi jalan hidup kita. Jadi kalau ada orang Kristen tidak hidup dalam firman, tidak lapar dan haus, tidak suka akan firman, sebenarnya orang tersebut sedang berjalan seperti berjalan dalam lorong-lorong kegelapan yang paling gelap. Dia tidak tahu kemana dia akan melangkah. Kalau orang sudah tidak tahu kemana akan melangkah, berarti orang itu akan putus asa dalam hidup. Karena itu, hambanya Pastor Andi Simon menyampaikan firman Tuhan dulu, sebelum berdoa secara live, yaitu keajaiban kesembuhan. Ini sekaligus membuka mata hati, mata rohani dari oknum-oknum tertentu yang berkata bahwa Pastor Andi Simon ketika melayani orang banyak tidak pernah menyampaikan firman, menyampaikan Injil. Ini dia sampaikan dulu. Karena firman itu bisa membuat seseorang diteguhkan dan dikuatkan. Bahkan membawa seseorang dipersiapkan untuk menerima mujizat dan keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena imannya tidak keropos. Imannya tidak mengalami erosi, pengikisan. Imannya tidak kandas. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Beliau berkata begini, apapun situasi yang kita hadapi, kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan bahagia pertama khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang selalu membutuhkan Allah. Orang yang selalu bersandar kepada Allah. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berkata, aku tidak akan mampu dan tidak akan berdaya menjalani kehidupan yang benar, baik dan bertanggung jawab kalau aku tidak membutuhkan Tuhan. Kalau aku tidak membutuhkan kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu lapar, haus, dan suka akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, program keajaiban kesembuhan secara live yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon sebagai wujud nyata, bukti kasih konkret, tindakan nyata yang menunjukkan bahwa Pastor Andi Simon seperti yang sering beliau katakan, hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Ada banyak orang berkata, mana buktinya? Ada kesembuhan. Beliau memberikan masukan bagi orang-orang yang suka ragu-ragu, bimbang. Ada nggak benar terjadi kesembuhan? Beliau mengusulkan supaya melihat kesaksian kesembuhan terbaru di Instagram Pastor Andi Simon TV. Silakan saksikan bagi yang ragu-ragu, bagi yang apatis, bagi yang bimbang, silakan saksikan di Instagram Pastor Andi Simon TV. Pastor Andi Simon ketika menyampaikan kebenaran dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2. Beliau memiliki moto dan prinsip. Ketika beliau menyampaikan firman Tuhan, ketika beliau membuat program keajaiban kesembuhan, baik sebenarnya secara live maupun tatap muka. Karena beliau punya keyakinan berdiri di atas dasar kebenaran firman. Barang siapapun yang datang teguh berharap dan percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dibuang, tidak pernah ditolak, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan penegasan, saya ini bukan seorang teolog yang hebat, tetapi saya belajar percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah menyembuhkan saya. Saya belajar kepada firman Tuhan yang ya dan amin. Itu sebabnya beliau memberikan kritikan, ada perbedaan antara beragama dengan baik dengan memiliki manusia rohani, kehidupan spiritual yang benar-benar menyala dan hidup. Ini yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Jangan-jangan orang-orang yang selama ini suka nyinyir, mengkritik, melontarkan tuduhan tidak berdasar. Mereka hanya beragama, berteori, berteolog. Hanya ilmu yang dijejali. Mengerti tentang Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Kekristenan menurut Pastor Andi Simon adalah kehidupan spiritual yang benar-benar nyata bagaimana manusia rohani kita mengalami kubaran, kuasa, dan kasih ilahi. Beliau berkata firman Tuhan tidak sekedar nyantol di pikiran. Beliau punya prinsip firman Tuhan yang sudah kita baca, renungkan, harus disedot habis sebagai makanan rohani bagi kita. Jadi bukan hanya mencerdaskan pikiran, bukan hanya membangun dalil-dalil argumentasi yang masuk akal, tapi firman yang kita baca, renungkan, hayati dan yakini benar-benar menjadi makanan yang begitu nikmat dalam mensuplai kebutuhan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dengan target goal, tujuan yang jelas. Untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Memberitakan kerajaan Allah.
menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Yesus tidak hanya menyuruh mereka, memerintah mereka dengan tangan yang kosong dan hampa. Seperti seorang jenderal menyuruh anak buahnya berperang, tapi tidak dilengkapi dengan senjata atau pistol. Tidak mungkin, Bapak Saudara. Yesus Kristus menyuruh, memerintahkan murid-muridnya. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pelayanan. Yesus memperlengkapi mereka dengan tenaga, otoritas, kuasa, energi, kekuatan. Pertanyaannya yang perlu dipikirkan, direnungkan oleh kita, secara khusus bagi orang-orang yang skeptis, ragu, begitu dangkal mengerti, memahami tentang tenaga, kuasa, mujizat, energi, perbuatan Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan memberikan kita otoritas dan kuasa. Janji firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid saat itu. Janji firman Tuhan ini masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada oknum-oknum tertentu tidak percaya dengan hal itu, ya sudah. Jangan paksakan keyakinanmu, pengertianmu, doktrinmu, ajaranmu, pemahamanmu kepada orang lain yang percaya bahwa tenaga dan kuasa Tuhan diberikan kepada orang-orang percaya. Dua ayat favorit dari hambanya Pastor Andi Simon, yaitu dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apalagi Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pastor Andi Simon tadi mengutip dari Yohanes pasal 15 ayat 26. Saya akan bacakan kembali untuk kita. Dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus, penghibur, Roh kebenaran, itu ada di dalam hidup kita. Yesus dalam Yohanes 14 berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai engkau selama-lamanya. Realita konkret kenyataan itu terjadi pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana para murid yang tadinya penakut, pengecut seperti Petrus, omongannya besar, tapi baru hamba perempuan yang datang, dia langsung menyangkal, bahkan mengutuk, menyumpahi tidak kenal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam hidup para rasul, mereka menjadi saksi, menjadi alat yang sangat efektif, efisien, optimal, maksimal, dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sampai siap mati dalam posisi disalibkan terbalik. Luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, bukan hanya kepada para rasul, murid-murid para rasul, firman ini berlaku, tapi kepada saudara dan saya, kepada kita semua orang-orang percaya yang telah menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat. Terlebih khusus kepada pastor, pendeta, penatua, gembala. Kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita disertai oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan tenaga, kuasa, otoritas, pengurapan, kekuatan yang dari Tuhan. Dan dengan demikian, kita punya kemampuan dalam melayani. Kuasa itu bukan dari diri kita, tapi kuasa itu dikaruniakan sedemikian rupa oleh Tuhan kepada kita. Dan kuasa yang dari Tuhan itulah, perlengkapan dari Tuhan itulah yang kita pakai untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon berkata, saya tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi sebuah realita kenyataan bahwa kuasa, tenaga, otoritas itu ada Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Hal itu ditunjukkan oleh Pastor Andi Simon dengan kesaksian bagaimana Tuhan menolong, membela, menjamah, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan hidupnya.
Itu sebabnya Pastor Andi Simon sering berkata bahwa saya ini menghidupi kebenaran firman Tuhan, mencontoh meneladani Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kehidupan Yesus yang kuhidupi itulah yang kubagikan kepada orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap kiranya keajaiban kesembuhan secara live bersama hambanya Pastor Andi Simon ini boleh sungguh semakin meneguhkan, menguatkan kita bahwa eksistensi kita ada di dunia ini. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus sebagai parakletos, penghibur, penolong, pembela yang agung bagi kita. Bahkan seperti yang beliau kutip di Wahyu 12 ayat 11. Iblis, setan, kuasa kegelapan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah dan dikalahkan oleh kesaksian dari orang-orang percaya yang telah percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya keajaiban kesembuhan secara live bersama hambanya Pastor Andi Simon dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.